Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat dan berbudaya Tabik pun. Selamat berjumpa kembali sahabat PKK di mana saya dari Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kota Metro. Baiklah sahabat PKK dimanapun berada, hari ini kita akan bertemu dengan seorang narasumber yang menginspirasi untuk kita semua, dan kita akan ngobrol bareng bersama beliau bagaimana tentang kegiatan beliau di kesehariannya, di lingkungannya, dan apa saja yang bisa disampaikan untuk bisa menginspirasi kegiatan ibu-ibu yang ada di Kota Metro. Hari ini kita bertemu dengan Ibu Wiwi Diawinarsi. Nama lengkapnya gitu ya Mbak? Iya. Saya izin panggil Mbak Wiwi aja ya. Iya. Oke, Mbak Wiwi boleh kenalan dulu nih dengan teman-teman dan sahabat PKK yang ada di Kota Metro. Bisa sedikit cerita tentang Mbak Wiwi siapa, kemudian apa sih yang akan Mbak Wiwi sampaikan untuk hari ini. Silakan Mbak Wiwi. Terima kasih Mbak Desi. Perkenalkan, nama saya Ibu Wiwi Diawinarsi. Saya kader Posyandu Balita, juga kader PKK, dan juga kader Dasawisma. Saya juga pernah mewakili Metro Lampung di kader nasional tahun 2022 di Jakarta. Keren kayaknya, keren banget ini kayaknya Mbak Wiwi. Terkait obrolan kita hari ini nih, tadi sudah dipancing-pancing Mbak Wiwi dengan Dasawisma nih ya Mbak. Iya. Seperti yang kita ketahui, Dasawisma ini merupakan kelompok terkecil kegiatan ibu-ibunya gitu kan, kegiatan ibu-ibunya yang ada di masyarakat gitu. Mbak Wiwi bisa cerita Dasawismanya Mbak Wiwi yang ada di Kelurahan Purwoasri ya Mbak? Kelurahan Purwoasri itu seperti apa, kemudian kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan di Dasawisma Mbak Wiwi? Iya. Kelurahan Purwoasri itu kelurahan yang kecil di ujung Metro Utara yang mungkin banyak orang menganggap kelurahannya asing gitu di Kota Metro. Tetapi dengan Dasawisma ini saya bergerak mengumpulkan ibu-ibu, artinya bukan hanya sekedar kumpul-kumpul saja, tapi saya juga mengajak beliau ini ibu-ibu satu RT, kebetulan satu RT berkumpul. Dengan di situ ada kegiatan arisan, karena kenapa arisan, ibu-ibu itu paling suka dengan arisan. Iya betul, betul. Kalau nggak kayak gitu kayaknya nggak seru gitu ya. Iya. Iya betul. Arisan, nah di situ juga ada jimpitan. Jimpitan ini yang bertujuan di bansos, kita bantuan sosial, artinya di lingkungan kita ada yang sakit ataupun yang terkena musibah, kita bisa menjenguk mereka dengan jimpitan itu tadi. Jimpitan itu tidak terlalu besar, artinya kita tidak mau memberatkan anggota kami. Jimpitan kita hanya Rp3.000 per bulannya Mbak? Iya, per bulannya. Nah, Dasawisma Bina Lestari ini pertama didirikan tahun 2007 Bu. 2007? Iya. Sudah lama ya? Iya, lama sekali ya. Nah dari situ terus kita kok kalau cuma jimpitan aja kayaknya tambah kurang semangat. Akhirnya kita buatlah simpan pinjam. Simpan pinjam itu awalnya kita simpanan pokoknya Rp20.000. Di tahun 2007? Nah dengan uang wajib waktu itu per anggota itu hanya Rp2.000. Rp2.000. Jadi setiap pertemuan kita mengeluarkan Rp25.000. 20-nya simpanan pokok itu hanya sekali. Setiap bulannya 2.000 dengan 3.000 jimpitan yang untuk sosial tadi. Ya. Kalau dengan kondisi seperti itu saya ngebayanginnya kalau kegiatan itu kan kok kayaknya banyak banget gitu kan, ini peruntukannya untuk ini untuk sosial masyarakatan juga gitu. Memang anggotanya ada berapa Mbak Wi? Anggotanya 20 orang. 20 orang? Iya, 20 orang. Nah, dengan kita 3.000 jimpitan itu tadi, terus bisa terkumpul 60.000 setiap bulannya. Nah,
kebetulan kan kita tidak tiap bulan tuh mengeluarkan bantuan sosialnya, hanya saat ada yang terkena musibah ataupun yang sakit. Ya alhamdulillah lumayan lah, walaupun kita memberikan sedikit artinya kita saling menjaga kerukunan di satu RT tersebut. Jadi di satu RT tempatnya Mbak Wi itu ada satu dasawisma ya Mbak? Iya. Satu dasawisma, 20 anggotanya gitu. Selain kegiatan yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Wiwi, ada kegiatan unggulan lainnya nggak di dasawisma itu Mbak Wiwi sekarang? Unggulannya kita mengumpulkan limbah sampah plastik seperti dari deterjen yang bungkusnya plastik itu, jadi kalau dibakar itu pun akan merusak unsur ozon. Akhirnya saya punya ide untuk membuat seperti kayak tas, kayak tempat permen itu dari bungkus tersebut. Daur ulangnya ya Mbak ya? Iya. Saya tertarik justru dengan kegiatan simpan pinjamnya tadi Mbak Wi. Saya ngebayangin dengan 20 orang anggota gitu kan ya, bisa terlaksana kegiatan simpan pinjam itu kan modalnya Mbak Wi, modalnya. Terus bisa berkelanjutan sampai saat ini, apa yang Mbak Wi lakukan dengan teman-teman dasawisma di sana? Nah dari 20.000 itu terus dengan simpanan wajib hanya 2.000, pertamanya anggota ini meminjam hanya paling sekitar 100.000, 200.000, tetapi kan setiap bulan itu kan ada bunganya Bu. Bunganya itu 2%, jadinya kalau 100.000 itu 2.000. 2.000. Nah 2.000 ya masih kecil deh. Iya betul. Nah kebetulan di tahun 2008 dasawisma kami ini mendapat bantuan yang itu dari Dinas Perindakop, dari anggaran daerah waktu itu senilai 3 juta rupiah. Nah dari situ sudah mulai lumayan lah, ini artinya keuangan udah agak terkondisikan. Setiap tahun akhir tahun per 31 Desember itu selalu saya buat laporan keuangan. Jadi berapa jumlah uang sekarang. Nah sampailah saat ini jumlahnya sudah 80-an juta. Oh, untuk satu dasawisma? Iya. 80 juta itu luar biasa banget loh Mbak Wi gitu. Terus memperkuat kegiatan simpan pinjamnya, kemudian juga kegiatan yang ada di dasawismanya Mbak Wi gitu, terutama yang jadi sorotan kita nih hari ini, koperasinya Mbak Wi ini yang keren banget gitu. Sudah berbadan hukum kah Mbak? Iya sudah. Ceritanya gimana Mbak? Kok bisa berpikir koperasinya bisa dijadiin badan hukum nih, bisa berbadan hukum gitu? Awalnya ditawarin badan hukum itu sebenarnya udah lama Bu, cuman ada keraguan dan ketakutan. Badan hukum ini kan kayaknya kalau di masyarakat awam nih menakutkan. Serem ya gitu. Iya menakutkan. Nah akhirnya saya berpikir namanya sesuatu organisasi itu kan perlu legalitas. Betul. Sama dengannya kita punya tanah, tanpa legalitas tanah itu bisa diambil orang. Iya. Seperti itu. Akhirnya di program tahun 2022 itu dari Dinas Koperasi ada penawaran untuk badan hukum gratis. Dengan syaratnya itu kita harus saldo itu harus 15 juta. Minimal untuk berbadan hukum. Nah anggota kita juga minimal harus 20 orang. Udah pas lah ya kalau anggota sudah pas. Nah kebetulan saldo alhamdulillah lebih. Oh bisa ya Mbak dapat 15 juta itu ya? Iya lebih. Nah terus akhirnya saya ditawari itu kok saya berpikir tertarik gitu loh. Artinya apa salahnya sih kita punya dasawisma yang punya legalitas. Nah itu. Terus saya ditawari, alhamdulillah saya dengan bimbingan PPL-nya dari Dinas Koperasi sendiri. Nah itu terus. Nah ya akhirnya sekarang sudah berbadan hukum 1 tahun. Bahkan sudah RAT tahun kemarin. RAT kami saya hadirkan Kepala Dinas Koperasi Ibu Aisyah Johan langsung dengan beliau. Buat info juga nih buat teman-teman sahabat PKK dimanapun berada gitu, terutama bagi ibu-ibu dasawisma nih yang mungkin saat ini ya sudah terbentuk gitu namanya koperasi ataupun namanya hanya sekedar simpan pinjam untuk anggota dasawismanya. Mbak Wi dijelasin lagi dong syaratnya untuk bisa berbadan hukum itu seperti apa Mbak, keanggotaannya kah atau seperti apa, kemudian administrasinya dan lain-lain, pencatatan pembukuannya juga seperti apa Mbak Wi? Untuk pencatatan keuangannya itu kan laporan dari kita tiap tahunnya berisi, terus
kita juga ada domisili organisasi. Jadi itu dari kelurahan. Terus kita harus memilih pengawas, 3 pengawas dalam kegiatan kita. Artinya memang kita ini keuangannya ada pengawasnya, itu dari anggota Dasawisma itu sendiri. Nah terus kita kalau proposal itu kan nanti dari Dinas Koperasi sendiri yang membuatkan. Nah kita hanya memilih siapa pengawas kita, artinya pengawas yang bisa kerja dengan kita, bukan artinya kerja lewat belakang ini, artinya mereka paham artinya koperasi itu seperti apa. Nah, terus juga anggota itu 20 itu kita harus menyetorkan KTP. KTP mereka 20 orang ini tadi. Ya syaratnya hanya itu saja sih Bu. Sebenarnya mudah. Untuk badan pengawasnya tadi. Iya. Kalau misalnya kemarin yang sudah ada di Dasawismanya Mbak Wi, siapa yang Mbak Wi pilih? Itu satu Ibu Rinawati, yang kedua Ibu Selvi, yang ketiga Ibu Luciana. Saya memilih beliau karena juga beliau ini di IT sudah paham, terus mereka juga masih muda-muda. Gitu. Kita ngebayanginnya ini luar biasa ya Mbak Wi ya. Ini mungkin juga ketertarikan nih buat sahabat-sahabat PKK dimanapun berada. Sekarang sudah dengan kondisi seperti ini gitu, dengan Dasawisma kegiatannya sudah ada koperasinya yang wow banget gitu, yang sudah berbadan hukum gitu. Manfaat apa Mbak yang sudah dirasakan oleh Mbak Wi sendiri ataupun untuk ibu-ibu Dasawisma lainnya yang menjadi anggota koperasi? Manfaatnya sudah banyak Bu. Artinya kesejahteraan anggota sendiri itu sudah saat mereka ini butuh masalah keuangan, artinya kayak pendaftaran anak sekolah atau mungkin yang lainnya, itu sudah nggak perlu kita lari-lari jauh, karena di Dasawisma saya sendiri kasnya sudah lumayan. Bahkan setiap Idul Fitri kita mengeluarkan THR dari SHU-nya. Iya, dari SHU-nya THR. Nah ini rencana untuk tahun depan SHU-nya ini kita mau rekreasi. Wow, ngebayanginnya benar-benar benar-benar untuk mensejahterakan anggotanya gitu ya, Mbak. Kayak mutu PKK kita lah gitu. Memang tujuan utamanya mensejahterakan anggota. Oke, keren banget, Mbak. Terus dengan bergeraknya koperasi yang ada di Dasawismanya Mbak Wiwi nih, untuk iuran dan lain-lain ada peningkatan atau gimana, Mbak? Masih tetap seperti justru itu. Yang bunga sekarang kita perkecilkan. Bisa diperkecil malah? Iya, karena kita kan memang ada SHU itu kan untuk kita sendiri, artinya kita untuk upah kayak kepengurusan jasa itu. Cuman kita kalau memberatkan anggota kayaknya kok terlalu kasihan untuk mereka. Nah, akhirnya karena tujuan kita ini mensejahterakan anggota, jadi bunga ini saya turunkan menjadi 1% sekarang. Lebih kecil lagi justru ya Mbak? 1%. Timbangannya apa nih Mbak? Ya pertimbangannya gini Bu, saldo kita sudah banyak. Nah terus peminjamnya kita batasi, itu per anggota hanya 5 juta. Jadi sebelum mereka lunas, saya belum meminjamkan kembali. Nah artinya kan uang di kas ini kan masih banyak nih. Oke, kita udah ngebayangin berarti kemudahan-kemudahan gitu yang didapatkan oleh anggota dalam menikmati koperasi yang ada di Dasawisma ini. Mbak Wi, boleh nggak sih kalau seandainya ada yang di luar Dasawismanya Mbak Wi mau bergabung? Boleh. Sana? Boleh. Dengan kita menerima anggota baru, dengan mereka ini mau mengikuti persyaratannya. Oh iya. Karena harus syarat uang wajib, artinya sekarang ini uang wajib per anggota kan sudah 4.500.000-an. Jadi sudah lumayan besar kalau untuk mengikutinya. Iya. Itu yang mungkin jadi pertimbangan utama kalau misalnya ada yang mau bergabung ya Mbak ya. Oke. Mbak Wi, ada strategi apa nih yang dilakukan oleh Mbak Wiwi kemudian juga dengan pengurus koperasi di Dasawismanya Mbak Wiwi untuk bisa terus koperasinya bisa seeksis ini nih? Ya yang jelas saling keterbukaan. Apalagi masalah keuangan itu sangat riskan. Betul.
masalah keterbukaan, terus kita mendahulukan peminjam ini untuk kebutuhan yang sangat-sangat urgent. Dengan seperti itu artinya keadilan di dalam koperasi itu sendiri. Nah, sementara itu aja. Gitu. Kemudian untuk rencana ke depan nih Mbak Wi. Kalau saat ini kan mungkin koperasinya terbatas dengan koperasi simpan pinjam gitu. Iya. Adakah cita-cita wacana ke depan untuk bisa lebih mengembangkan koperasi yang ada di sana? Ya, ada sebenarnya ingin menjadi koperasi yang bekerjasama dengan UP2K. Nah, artinya bukan hanya koperasi simpan pinjam aja. Tapi sementara ini masih dalam pemikiran. Artinya kedepannya ini langkah berikutnya ini harus yang saya ambil itu seperti apa? Karena tidak menutup kemungkinan jika koperasi saya ini bekerja sama dengan UP2K, itu artinya memberikan peluang untuk UP2K ini bisa lebih maju lagi. Betul Mbak. Apalagi untuk di Kota Metro sendiri kan memang Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Kota Metro kan intens banget gitu untuk pengawasan, kemudian bagaimana upaya beliau untuk bisa mengangkat UMKM kita ini gitu. Di depan kita sudah ada contoh beberapa hasil dari UMKM yang ada di Kota Metro, Mbak Wi. Selain memang memang mereka sudah diikutkan dengan pelatihan keamanan panganannya sehingga bisa mendapatkan PIRT, kemudian juga tetap dengan logonya untuk Kota Metro, Metro Bangga Beli dengan MB2-nya gitu. Betul. Mungkin kalau masanya nanti koperasi Mbak Wi juga bergerak nih untuk bisa merangkul dari UMKM yang ada di wilayah kelurahan Purwoasri gitu ya Mbak. Ini mungkin juga jadi pertimbangannya Mbak Wi dengan MB2-nya gitu kan. Oke Mbak Wi, selanjutnya nih dengan obrolan kita tadi yang sudah dari awal proses berdirinya Dasawisma, kemudian juga adanya kegiatan simpan pinjam, bergerak lagi menjadi koperasi, berkembang lagi menjadi koperasi, sudah berbadan hukum. Kesulitan-kesulitan apa saja yang sudah yang pernah dialami oleh Mbak Wi juga dengan pengurus-pengurus yang ada di koperasi? Kalau kesulitannya sebenarnya tidak ada. Mungkin kebanyakan di masyarakat tuh badan hukumnya takut, tapi sebetulnya karena kita selalu ada pendampingan dari PPL Dinas Koperasi sendiri. Artinya jika kita ada permasalahan mungkin RAT itu seperti apa, atau mungkin laporan keuangannya seperti apa, nah itu kita bisa berkoordinasi dengan beliau. Artinya nanti kita tetap diarahkan. Selama ini belum ada kesulitan. Yep. Sebenarnya dari gambaran tadi juga tidak terlihat bahwa ini menjadi menakutkan seperti momok yang ada gitu kan Mbak Wi ya. Boleh Mbak Wi kasih saran atau kasih sedikit informasi untuk seluruh teman-teman Dasawisma yang ada di Kota Metro untuk bisa bergerak seperti Dasawismanya Mbak Wi. Iya. Untuk teman-teman Dasawisma se-Kota Metro tidak usah takut artinya untuk berbadan hukum, karena sebuah organisasi itu memang pentingnya legalitas, dan untuk RAT sendiri itu tidaklah terlalu sulit. Akan tetapi dengan kita menjadi koperasi, kita bisa lebih dari dinas-dinas koperasi itu kita ada pelatihan, kita diundang, bahkan dari informasi pusat pun kita langsung diundang juga di situ, walaupun sekarang ini lewat Zoom ya Bu ya. Nah itu artinya banyak manfaatnya. Jadi jangan takut, kenapa sih Dasawisma kok harus koperasi? Justru itulah dari Dasawisma kita bisa berkoperasi, kita bisa mensejahterakan minimal lingkungan kita sendiri. Oke, keren banget kayak. Baiklah sahabat PKK dimanapun berada, tadi kita sudah panjang lebar nih ngobrol sama Mbak Wiwi dari Dasawisma Bina Lestari Kelurahan Purwoasri, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang hari ini sudah berbagi pengalaman yang luar biasa dalam mengembangkan koperasi yang ada di Dasawisma yang Mbak Wiwi pimpin ya, gitu ya Mbak Wiwi ya. Harapannya apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat ditularkan kepada seluruh Dasawisma yang ada di Kota Metro, sehingga semua
koperasi yang ada di Dasar Wisma di Kota Metro dapat berbadan hukum seperti Mbak Wiwi, atau mungkin nanti juga bisa berinovasi lebih sehingga ada koperasi-koperasi yang benar-benar bernilai plus untuk di Kota Metro. Oke, sekali lagi terima kasih Iya. Mbak Wiwi untuk kehadirannya hari ini. Semoga apa yang disampaikan Mbak Wiwi bermanfaat untuk semua sahabat-sahabat PKK yang ada di Kota Metro. Terima kasih juga kepada seluruh sahabat PKK yang tetap setia menyimak podcast PKK di Kota Metro ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dalam PKK Talks for Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.